Bab 387. Pria kencan buta. Ayo pergi. Audrey Han berkemas dan berjalan keluar dari ruang rapat. Briani Zhang di ruang rapat tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kita mendapat pesanan pelanggan hanya beberapa hari setelah membuka perusahaan. Apakah itu orang yang dicari oleh Tuan Han? Setelah selesai berbicara, Briani Zhang meletakkan tangannya di dadanya dan mencibir, wanita yang hanya tahu bergantung pada pria, jelas tidak memiliki keterampilan apapun, dan mereka masih memerintahkan kita. Tidak ada yang menghiraukan kata-kata Briani Zhang. Briani Zhang merasa malu ketika dia berkata sendirian, jadi dia melihat semua orang. Apakah kalian tidak merasakannya? Bibir Ronnie Lee melengkung, jika aku memiliki sumber daya, jika seorang wanita cantik seperti dia mau bersandar padaku, aku lebih suka memberikan seluruh dunia untuknya. Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu masih menginginkan wanita seperti ini. Aku tidak tahu sudah berapa kali wanita seperti ini dipermainkan. Christy menutup folder dan menatap Briani Zhang tanpa daya. Briani Zhang, aku merasa kamu tidak bahagia sepanjang waktu, atau kamu tidak perlu melakukannya. Begitu Briani Zhang mendengar ini, dia langsung menatapnya. Apa maksudmu? Apakah kamu mengusirku? Christy, kapan giliranmu untuk berbicara? Christy meletakkan tangannya ke pipinya dan menghela nafas berat. Memang benar bukan giliranku untuk bicara, tapi kamu selalu mengeluh di depan kita semua. Semua orang mengambil gaji lebih awal, sekarang kamu banyak bicara, kenapa kamu tidak menolak ketika kamu dibayar? Christy, apa yang kamu katakan salah? Ketika sekretaris Tuan Han, Siska Su memanggil kami, dia tidak mengatakan bahwa bos kami adalah orang seperti itu. Stephanie Xiao, yang duduk tidak jauh dari Jason Lin tidak bisa tahan untuk mengatakan sesuatu pada Briani Zhang. Ketika Christy mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan meliriknya, tidak peduli orang macam apa bosnya, bukankah dia harus tetap bekerja? Kalian semua adalah orang dewasa tidak mungkin tidak mengerti prinsip melakukan sesuatu jika kamu mengambil uang. Stephanie Xiao berdiri, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mengatakan bahwa kami mengambil uang dan tidak bekerja? Mendengar itu, Christy tersenyum tipis. Aku tidak mengatakan itu, Stephanie Xiao, jangan seperti ingin bertarung, apakah kamu seorang wanita? Ketika dia mengatakan ini, Christy juga melirik Jason Lin tidak jauh di belakangnya. Stephanie Xiao tiba-tiba bereaksi, Jason Lin masih di sini, dan penampilannya barusan seperti sedikit terlalu cerdik. Wajahnya berubah, dan dia dengan cepat duduk lagi. Siapa yang tahu bahwa saat ini Jason Lin sudah mengemasi materi dan bangkit dari ruang konferensi dengan wajah dingin. Jason Lin. Ketika Stephanie Xiao melihat ini, dia ingin mengejar dengan cepat, tetapi Jason Lin mengabaikannya sama sekali. Dia duduk di tempat dengan sedih, dan kemudian menatap Christy dengan tegas. Untuk apa kamu menatapku? Semua salahmu, Jason Lin mengabaikanku. Mendengar, Christy mencibir, bukankah dia mengabaikanmu sepanjang waktu? Kamu, Stephanie Xiao, jangan katakan padanya. Briani Zhang mengemasi informasi dan berjalan ke sisi Stephanie Xiao. Mengapa wanita seperti itu memberitahunya begitu banyak? Jika dia tidak ingin berada di depan yang sama dengan kita, biarkan dia pergi, mari kita tinggalkan dia sendiri. Stephanie Xiao mungkin mencapai konsensus dengannya, dan keduanya meninggalkan ruang pertemuan bersama. Hanya Ronnie Lee dan Christy yang tersisa di ruang konferensi, dan Ronnie Lee menatap Christy dengan penuh minat. Kamu wanita, kamu masih sedikit lebih kuat, lihatlah lebih dekat, kamu terlihat baik, apakah kamu ingin makan malam bersama? Ekspresi jijik melintas di mata Christy yang menunduk, tetapi dia segera memikirkan sesuatu, dan kemudian mengangguk iya. Ronnie Lee menatapnya dan tersenyum. Tanda pisah. Karena Gracelyn menyukai gaun pesta rumah yang dilukis oleh Audrey Han, dia dengan cepat meluangkan waktu untuk menyelesaikan,
dan kemudian meminta kita untuk mengukur ukuran Gracelyn dan dengan cepat menjelaskan detail produksi. Untuk masalah ini, Gracelyn juga mengganggunya di WeChat dan mengatakannya beberapa kali. Gracelyn, ukur ukurannya, kamu, desainer besar, jangan datang sendiri. Audrey Han, aku selalu harus memberi Gita kesempatan, aku telah melakukan segalanya, dia tidak punya makanan untuk dimakan. Gracelyn, benar. Audrey Han, kamu sangat baik. Memikirkan orang lain. Audrey Han. Apakah Gracelyn ini lucu? Audrey Han, aku masih punya pekerjaan, aku akan bicara nanti. Gracelyn, oke, sang Dewi bergegas bekerja. Manajer di samping melihat pesan teks yang dia kirim, dan tidak bisa berkata-kata. Apakah aku bilang kamu perlu melakukan ini? Bahkan jika kamu menyukainya, kamu harus lebih pendiam. Bagaimana jika orang lain memperlakukanmu sebagai cinta yang sama dan menjadi takut? Mendengar, Gracelyn tiba-tiba pulih, dia memegang pipinya, aku tidak terlihat seperti Lily, kan? Aku hanya menyukai idolaku, dan pihak lain akan memahaminya. Terakhir kali ada penggemar wanita yang berlari menjemputmu setiap saat, dan setiap hari dia mengirimimu pesan dingin dan memposting Weibo untukmu. Apakah kamu masih curiga seseorang akan datang? Roland Chen berkata tanpa ragu-ragu kepadanya. Gracelyn sedikit malu, sudut mulutnya berkedut, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, bukankah itu sudah berakhir? Aku tidak tahu bahwa orang yang mengejar bintang seperti ini. Lebih baik membaca pesan sepupumu ketika kamu punya waktu. Aku ingat bukannya dia mengirimimu pesan sebelumnya. Oh, aku melihatnya. Gracelyn menyebutkan tentang sepupunya, hanya saja aku tidak tertarik dengan masalah kencan butanya. Selain itu, orang baik seperti apa yang bisa kamu temui di kencan buta? Lihatlah kegilaannya. Kamu tidak bisa mengatakan itu, kencan buta juga merupakan kandidat yang baik, tapi itu tergantung pada keberuntungan. Gracelyn tidak setuju asteris, membuka lingkaran pertemanan dan memposting foto dirinya dan Audrey Han, lalu menambahkan teks, sangat menyenangkan berfoto dengan Dewi. Cinta, nakal. Roland Chen menyaksikan. Tidak lama setelah momen diposting, sepupu Gracelyn, Finalin, mengiriminya pesan. Finalin, sepupu, jadi kamu online. Aku pikir kamu syuting sampai sekarang. Oh, aku lupa memblokirnya saat memposting ke Moments. Gracelyn, aku tadi sibuk bermain. Finalin, sepupu, apakah kamu melihat pesan yang aku kirimkan sebelumnya? Gracelyn, coba aku lihat, kencan buta, apakah orang itu tampan? Finalin, tampan. Kakak sepupu, lihat fotonya. Pihak lain dengan cepat mengiriminya foto, Gracelyn melihatnya dan melompat dari kursi dengan wow. Ada apa? Roland Chen hampir setengah mati oleh emosinya yang mengejutkan, dan dia dengan cepat membantunya dan bertanya. Hebat. Gracelyn menatap foto pria itu dan memuji, kali ini pria itu benar-benar menarik. Keberuntungan macam apa itu Finalin? Dia dengan cepat membalas Finalin. Gracelyn, tampan. Tapi kenapa gambar ini terlihat familiar? Finalin, bangga kamu hanya merasa akrab, pria yang diimpikan semua gadis di kota utara, CEO Golden Ye dari Yescorp. Sial, gadis ini benar-benar beruntung, bisakah pria sebaik itu bertemu dengannya? Tapi, bisakah pria seperti itu tertarik dengannya? Bersambung.